Tumis oncom. Capek. Giginya rapat. Coba lagi. Giginya kebalik. Gigi rapat tuh bisa bicara. Bibir digulung. Gigi rapat mau tumis oncom. Assalamualaikum sahabat Abu Toto. Mohon izin Pak Cas, Pak Asep, dan terima kasih telah diberi waktu kesempatan sedikit sepil tentang Sepil memberikan oncom. 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 Masya Allah, saya grogi kalau ketika harus berbicara di depan Bapak Ibu, terutama Ibu biasa soleh. Masya Allah, wajahnya begitu bercahaya semuanya. Nenek dari Tanjung, Masya Allah, bercahaya begitu terang gitu. Pasti skincare-nya pakai wudhu. Zam-zam. Pakai air zam-zam. Kemudian yang muda-muda Dewi Saya bisa mundur. Iya. Boleh banget. saya paling dua aja Pak, dua aja. Lebih glowing ya Dewi. Glowing. Bisa. Pasti sering. Kalau Siti Nisa gimana Siti? Oh, udah ada. Ambiar. Siapa? Oh, udah ambiar. Oh, udah ambiar. Bapak dan Ibu semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Terusannya apa, Pak? Banyak banget kalau ya nanti nama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iya. Kama artinya apa itu? Sebagaimana diwajibkan sebelum kamu agar Masya Al-Baqarah 183. Al-Baqarah ayat 183. Apakah itu ada hubungannya dengan tema? Tidak. Hanya ini mengingatkan bahwa puasa itu wajib, ya. Seperti orang-orang yang sudah terdahulu. Jadi nggak ada hubungannya dengan ayat itu tema kita ya. Oh, nggak ada. Baik Bapak Ibu dan semuanya, Masya Allah, di bulan puasa ini banyak ujian, ujian STS ya. Dari tanggal 4 kan nah ya toh, dari tanggal 4 kita sudah ujian. Itu ulangan itu. Masya Allah, kabarnya Bapak Ibu semua dalam mengawas ya ujian itu. Saya kira ujian kehidupan. Iya, ujian kehidupan apalagi ya lebih ya tidak Lurus. sulit assessment ya. Berarti lebih lebih mudah ya hidup. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, pada Kesempatan ini ya, izinkan saya yang hina-hina ini ya, So. sedikit memberikan dan sharing. sharing saja ya. Kalau tahun lalu berkaitan dengan kisah Abu Domdom yang Masya Allah sampai saat ini masih diterangkan oleh Bapak Ibu semuanya ya, saling memaafkan, tidak ada salah pun tidak maaf gitu ya. Artinya apa? Bahwa lingkungan kita itu sangat baik, sehat ya, Masya Allah. Kalau saya sendiri kalau tidak di lingkungan Al-Azhar nggak tahu mau jadi apa ya gitu. Nggak malah tanya ya siapa ya nggak tahu ya.
Kok tanya saya? Oke ya. Nah, yang ingin saya sharingkan pada hari ini yaitu satu kisah yang dimana ini juga dijamin sahabat Nabi yang juga dijamin masuk surga, ya. Yaitu berawal dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad ini satu waktu itu kalau nggak salah Khalifah Yazid kalau nggak salah, ya betul nggak Ustaz Fahmi? Insya Allah. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah masih ingat catatan saya. Ya, itu dia sedang memantau di perbatasan Mesir. Ya. Nah, situ di padang pasir, kemudian dekat dengan pantai, ada satu tenda kemah yang itu kelihatannya itu tenda yang bukan tenda orang berada. Kelihatan itu adalah orang miskin, ya tendanya itu. Nah, dalam tenda itu ada seorang insan, ya. Dia selalu berdoa, ya Allah, tunjukkanlah saya nikmat mana yang harus saya syukuri, nikmat mana yang harus saya lebih bersyukur. Penasaran kan Abdullah bin Muhammad ini, penasaran. Akhirnya disamperinya dia di tenda itu. Ternyata apa? Orang ini penglihatannya tidak jelas, kemudian telinganya nggak jelas juga, tangannya buntung, kakinya buntung, Masya Allah. Ya, nah Abdullah bin Muhammad bertanya, hei, Kisana. Kisana ke? Kan belum tahu namanya. Belum tahu namanya. Jam kerajaan nih. Kenapa kamu berdoa seperti itu? Ya, kenapa kamu berdoa seperti itu? Itu. Nah, nikmat mana yang ingin kau Bukan. inginkan? Syukuri. Yang kamu syukuri. Gitu. Nah, dia ngomong si orang ini yang buntung tadi ya. Tuhan, jika Tuhan mengirim halilintar untuk membakar saya, ya, jika langit diruntuhkan ke saya untuk menghancurkan tubuh saya, jika bumi ini menelan badan saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya tetap akan menyampaikan syukur saya. Saya tidak akan berhenti untuk bersyukur. Tapi satu hal lagi, ya, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Tuhan. Saya ini mempunyai anak. 3 hari ini tidak kelihatan. Bisakah saya minta tolong untuk mencari beritanya? Akhirnya si Abdullah bin Muhammad ini siap, ya, menolong, mencari tahu tentang anaknya tadi. Akhirnya di Abdullah tadi mencari, ya. Tidak jauh dari itu ada gundukan pasir, dan ternyata di situ ada satu sosok jenazah yang sudah mati, jenazah yang mati, ya, dimakan, habis dimakan binatang buas. Binatang buas kan nggak tahu binatangnya apa, entah singa, serigala, atau apa. Abdullah melihat itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi Rajiun. ya. Akhirnya artinya sudah tahu kalau dengan ciri-ciri yang tadi yang disampaikan oleh orang tadi. Akhirnya dia berpikir, ya, untuk menyampaikan kepada si orang tadi yang buntung tadi, dia berpikir gimana caranya. Tapi begitu ketika dia berjalan ke kemah tadi, ingat dengan kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub. Ini kisah Nabi Ayub bagaimana? Ya, diuji apa aja?
hartanya, keluarganya, ditinggal oleh sanak keluarganya, ya. Itu akhirnya menemukan dengan cara kisah Nabi Ayub ini. Sampainya si Fulan tadi. Fulan, saya sudah menemukan apa yang saudara cari, yaitu anakmu kan gitu. Nah, kamu tahu kisah Nabi Ayub? Ya, tahu. Bagaimana beliau diuji secara hartanya, keluarganya, kemudian ditinggal anak-anaknya, ditinggal sanak saudara. Iya, benar. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Sabar dan tetap syukur. Ya, akhirnya disampaikan. Karena dia udah tahu kisah Nabi Ayub, akhirnya disampaikan. Ya Fulan, tadi saya sudah menemukan dan sudah meninggal sepertinya habis dimakan binatang buas. Langsung si Fulan ini mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya dengan mengucapkan itu sampai menghela nafas yang terakhir, dia pun akhirnya meninggal. Ya. Nah, si Abdullah bin Muhammad kedatangan 4 orang di situ. Dia akhirnya cerita sama si 4 orang ini tentang kejadian yang barusan dihadapi. Akhirnya dia lihat, ya, si orang tadi dilihat siapa kan? Akhirnya dibukalah tadi penutup jenazahnya. Akhirnya apa yang terjadi? 4 orang yang tadi bersungkur, mengucup keningnya, mencium tangan kedua tangannya. Kaget Abdullah bin siapa? Kok sampai kalian mengecup keningnya, mencium kedua tangannya? Ketahuilah bahwa beliau adalah Abu Kilabah Al-Jarmi. Masya Allah, beliau ini selama ini dicari oleh khalifah, karena sebenarnya beliau ini adalah mau jadi apa? Sudah ditawari hakim, tapi dia tidak mau. Nah, itu tadi kisahnya Abu Kilabah. Kilabah. Ya, Abu Kilabah bagaimana orangnya yang sabar, Kilabah. syukur, walaupun dia hanya tinggal lidahnya saja, ya, karena tangan buntungnya buntung, ya, kuping tidak dengar, mata tidak lihat, hanya lidahnya aja. Makanya walaupun dia hancur, dia tetap akan bersyukur. Masih punya lidah. Itu artinya apa? Mari Bapak Ibu kita yang lengkap dan diberikan di tempat yang baik ini, ya. Di luar sana masih teman-teman yang sama dengan kita, ya, guru yang hanya honornya 5.000, 200.000, 1 juta, masalah tetap loyal dengan pekerjaannya. Itu artinya apa? Di sini kita juga semakin tinggi, semakin baik lingkungannya, kita juga besar juga cobaannya, besar juga ujiannya dengan anak-anak seperti ini, ya, seperti Kasu, seperti Ozu. Ini sabar, ujian kita, ya, ini. Nah, jadi betul apa yang dikatakan Pak Tadidin, ya, ini adalah tugas bersama, ya, yang tidak hanya satu orang. Mari kita kompak untuk melaksanakan amanah ini, sabar dan syukur. Insya Allah ketika sabar dan syukur, ikhlas itu surga, ya, surga. Makanya saya tetap berjuang di jalur hukum pendidikan yang sebelumnya saya khilaf, ya. Sebelumnya saya khilaf di luar pendidikan, akhirnya saya kembali ke sini, dan di sini memang ladang surganya itu luar biasa. tadi apa? Abu Kilabah. Abu Kilabah. Kilabah.
Abu Kilabah nanti searching aja. Tuh ada kerabatan enggak sama Bu Dom-dom? Nggak. Kalau Abu Dom Nggak ada kaitan. artinya sahabat-sahabat yang sahabat di luar sahabat Nggak ada hubungan keluarga ya? ya, nggak ada hubungannya Oh, nggak ya. ada. Nggak ada hubungannya yang dijamin masuk surga karena kesabaran dan syukurnya Oh, Abu itu Kilabah ini salah satu yang dijamin masuk surga. Karena ini kalau ditambah lagi kisahnya si Abu bukan Abdullah bin Muhammad tadi malamnya itu didatangi dalam mimpi oleh si Abu Kilabah tadi dengan pakaian yang serba putih dan itu menceritakan bahwa menyampaikan bahwa kalau ingin masuk surga ya bersab dengan sabar dan syukur gitu. Sampaikan seperti itu. Sabar dan syukur gitu. Jadi seperti salam sosial itu kan sebenarnya afirmasi pribadi saya bahwa saya di sini dalam kondisi angka 1 curhat jadinya. Jadi curhat. Bapak Ibu semuanya. Ini yang Angka 1. Ya, kita diberikan tempat yang baik ini di Al Azhar ya, apalagi Sumarekon 41 ini luar biasa. Saya merasa bersyukur ya di lingkupi lingkungan yang luar biasa yang berjalan semua ya wajah-wajahnya, bukan badannya. Kalau badan nanti kayak kunang-kunang ya. Wajah ya, jadi mari Bapak Ibu semuanya kita tetap semangat ya, optimis ya, syukur dan ikhlas dalam menjalani tugas dan tentunya dikuatkan dengan Kunang-kunang kan yang sabar. nyalakan badannya. Salam sosis. Oke Bapak Ibu semuanya, sambil menunggu ada ya untuk Bapak Ibu, untuk ibu-ibu yang apa? Yang menyiapkan Buka puasa. buka puasa, jangan lupa ada resep baru ya. Ini berkaitan dengan fenomena BBM ya. Jadi ada resep gas goreng ayam serundeng. Kemudian sama pertamax. Apa itu? Oh, petralit. Pertalite. Pete, sambal terasi dan kerupuk kulit. Oh, singkatan. Pertamax apa lupa saya. Apa? Pertamax. Udah gitu aja ya. Pertamanya nanti saja. Pertamax. Apa tadi? Lupa pertamanya. Perkedel campur promak. Oh iya. Pertama. Apa? Perkedel tahu makaroni. Enggak nyambung. Pertama kok makaroni. Bapak Ibu semuanya terima kasih. Semangat terus. Intinya belum, sosisnya. Oh, udah ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menggembira kita ucapkan kepada Ustadz kita, Ustadz Abu Dom telah menyampaikan kisah inspiratif hari ini. Beliau sekarang sepertinya sedang mendalami kisah-kisah itu. Bagi Bapak Ibu yang memang punya buku-buku kisah-kisah inspiratif seperti itu, sepertinya boleh disedekahkan atau dihibahkan kepada beliau. Siapa tahu beliau bisa lebih banyak mengekspresikan dengan konten-kontennya. Konten Mas Heru, konten Mas Widit De Santos itu kan setiap hari aktif. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau ini bisa kayak Pak Ridho lah, bisa mendapatkan cuan, mendapatkan Amin. honor dari FB. Semangat, Pak De. Oke, kita beri aplaus buat Ustadz Abu Dom. Selanjutnya kita akan mulai rapat tentang persiapan buka bersama.